Nah, Cedep di belakang kita bakal ngelakukan cacap-cacapan. Suap-suapan sama cacap-cacapan. Dan biasanya kita jingok menakan nikah itu tuh pakai kain biasa. Cuman kali ini kita pakai perahu. Jadi ini pemandangan yang tidak biasa sebenarnya. Kalau sama Ya, kita kita lihat di pucuk kain, tapi ini di pucuk perahu. Jadi apa? Mungkin maknanya apa? Menuju ke perahu apa? Perahu rumah tangga. Ya, agenda undangan bersama-sama kita menyaksikan prosesi untuk suap-suapan terlebih dahulu. Betul sekali. Dan tentunya kami mohon untuk memberikan suap-suapan yang pertama kepada ibu kandung mempelai wanita. Kami persilakan. Ini biasanya pakai beras yang biasa disebut dengan nasi kuning kalau Lembang sih Cek. Dan itu biasanya dicampur dengan ketan, jadi biar lengket di bulat-bulat kecil. Jadi langsung tidak langsung kita ambil, sudah dibuat itu dikasih ayam itu. Dan biasanya itu ekor ayam. Iya, ekor ayamnya. Jadi dia pecahnya suap-suapan ini namanya tanda dari wong tua untuk melepas anak-anaknya. Kepada pengganti ibu dari bangsa, kecil dia bidang disuapin, nah ini mungkin nanti semacam setulus suapan terakhir. Karena dianggaplah terakhir. lepas rumah tangga, nggak punya pelago dewek. Jadi dia untuk kalau yang lanang ngurusi bininya, yang bini ngurusi Ngurus si lakinya. lakinya. Itu dari Dan nenek juga dan tanda cinta. perahu ini nih, Kalau kenapa ini lanang kita tuh karena duduk di kita belakang abji Cek? ya, Soalnya kita lanang langsung yang bakal persilakan kepada apa, Ketua ngemudinya. Umum Abji, Oh, jadi Ibu pengemudi. Rahayu Iya. Pengemudi Setiawati. bahtera rumah tangga. Beliau Benar, merupakan dia yang asli orang Jawa, apa Bu, ya. memimpin Yang kalau mungkin misalnya ada dalam arus proses tinggi apa ada Jawa arus yang lagi Nah, datang. saat ini mungkin ibu bisa merasakan Tapi langsung di juga perahu itu seperti juga apa sebenarnya dibutuhkan prosesi kerjasama. Iya, perjalanan kerjasama. anak. Jadi Iya. apa namanya betinonya juga bakalan ngebantu si lanangnya Cek. Jadi kerjasamanya itu yang penting. Iya. Kalau dewean mungkin Yang jalan lanang, tapi tidak yuk baca kurang ngebut. ya, Bu. Iya benar, tapi yang pemimpinnya tetap yang lanang Cek. Banyak main dari lari zaman Ya, kekinian. inilah masuk i prosesi cacap-cacapan. Ya. Cacap-cacapan. Jadi cacap-cacapan ini semacam apa cak simbolik untuk ngajak ke Terima kasih Pak Giri. Dan selanjutnya untuk Lanjut, yang Pak. kapan yang suasana kedua, hati pikirannya tuh dingin kalau kami menghadapi persilakan masalah untuk yang rumah terhormat Bapak Jadi kalau ada Haji Abdul masalah tuh Aziz Hamid tetap sebagai diselesaikan owner dari dengan Rumah kepala Limas. dingin. Iya, Dan beliau ini adalah owner dari biasanya Rumah Cak Limas, tadi Bapak Ibu. dicontohkan dengan Betul. ayanda Jadi kalau misalnya dari ingin melaksanakan kedua prosesi mempelai akad nikah dan juga resepsi, yang bakal silakan ngitui langsung ke sini. cacap-cacapan itu Cek. Pakunya, Cek Bobi. Pantun lagi Pak Yud. Oh, iya. Orang tua mempelai pria. Orang tua mempelai pria. Biasanya yang anda tadi untuk yang pertama. Ini pesannya adalah dari orang tua pria tentang ini panggang ayam, masakan gadis Palembang supaya hidup aman dan tenang. Maka Anda rajin-rajinlah ngaji dan sembahyang. Baik, selanjutnya untuk cakapan selanjutnya kami karena keluarga visi dan kami sudah keluarga visi bebasnya. Bisa. Ada pantun Kalau lagi bahagia lupa, kalau lagi sarung berdoa. Ya kan? Betul ya. Iya. Curhat Arif. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Ikral dari Nah Cek, dari tadi kan kita Ya. cuma ngobrol-ngobrol dengan para tamu. Nah kita belum nih ketemu dengan pengantinnya nih. Nah di belakang kita Tapi kami nggak nanya, ini pengantinnya, lu apa Caca? kecap ayam. Pengantinnya Caca. pengantinnya Ceca. Tapi kira-kira kalau kaget, misalnya mungkin tidak dengan ini atau dengan yang lain, kira-kira kalau nak kawin ini kan nak maki adat yang model ini atau yang mana?
Jangan ibunya, aso-aso kalau balik ke rumah. Ya pasti mau pakai kayak gini. Soalnya kan sekarang pun kalau misalnya bukan kita yang lakuin kan siapa lagi. Sekarang anak muda di luar sana di jalan pun kalau kita tanya tiba-tiba kan kuis secara random. Kalian tahu nggak sih gimana adat Palembang dalam pernikahan? Mungkin mereka nggak tahu kan. Makanya kalau bukan kita yang lestariin siapa lagi? Nah, pemirsa itu tadi pendapat dari dua model yang memerankan jadi pengantin adat Palembang. Jadi tadi ada pendapatnya cukup agak deg-degan juga. Jadi deg-degan melalui prosesi tata cara mulai dari awal dari ngagak sampai duduk di sini terus sampai cacat-cacapan. Cuma tadi memang tidak ditunjuk ke prosesi ijab kabul. Karena kalau prosesi ijab kabul Itu lebih deg-degan lagi. Dilewatkan, cuma dicerita ke baik. Dan Eca-eca, oke? Kita lanjut nak makan. Nah. Nah pemirsa, bersama kami sudah ada Ibu Iren Sinaga, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan ya. Budaya dan Pariwisata. Nah, jadi ini pasnya kita di acara tentang budaya Palembang, adat istiadat Palembang, dihadiri juga oleh Ibu Iren. Jadi mungkin kita minta pendapat Ibu Iren tentang mana caranya untuk mempromosi apalagi berkaitan dengan kita menyambut Asian Games ini. Jadi mempromosi ke budaya adat istiadat Palembang, apalagi misalnya acara ngidangnya kaget. Mungkin Bu, jatuh lagi. Baik, ini acara yang luar biasa ya. Sampai kita kan menunggu-nunggunya dengan lapar ya. Nilai penting yang ada di sini adalah ketika ini tidak didanai oleh pemerintah, tapi didanai oleh swadaya masyarakat yaitu APJI. Dan ini luar biasa. Tanpa dana pemerintah, masyarakat sendiri sudah tergerak untuk melestarikan. Nilai penting yang paling baik adalah ketika nanti kita makan khas Palembang, ngidang itu bersama-sama. Ternyata di Palembang ini bukan hanya bajunya saja yang luar biasa, tetapi menu makanan itu juga nilainya sangat kuat untuk kebersamaan, cita rasa dan lain sebagainya. Hal ini kalau dalam pariwisata disebut atraksi, sehingga kalau kita lihat tadi ini bisa dijual menjadi satu paket kesatuan. Nanti mungkin di Rumah Lima sudah bisa jual paket terusan. Paket terusan itu dapat melihat Rumah Lima, dapat merasakan bagaimana kuliner, dapat berfoto atau dapat mengetahui bagaimana sih tata cara perkawinan, kemudian dapat meminjam baju. Jadi bisa jual paket terusan, bukan di tempat permainan aja paket terusan, tapi di tempat kita juga ada paket terusan budaya ya. Jadi ini luar biasa. Saya optimis hal ini akan sangat menarik pengunjung, apalagi ketika itu dilakukan selama Asian Games. Kita tadi sudah berbincang dengan Ketua APJI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan nanti ketika Asian Games kita benar-benar menjadi tuan rumah dan ada satu destinasi yang kita programkan untuk kegiatan ini. Jadi kalau orang datang ke sana kita sudah buat skalanya. Dari jam 7 sampai jam 8 kamu akan bisa melihat atraksi ini. Dari jam 11 sampai dan jam 12 kamu akan bisa ngikut ngidang. Dari jam berapa sampai jam berapa, ini sesuatu pelestarian yang bisa dimanfaatkan untuk wisatawan. Luar biasa. Sungguh menarik Bu. Terus Bu, bagaimana kalau misalnya dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan ini bakal melanjutkan acara ini sekaligus menyambut Asian Games? Apakah udah terencana planningnya bakalan ke depan meneruskan acara ini lebih besar lagi atau gimana? Pastinya untuk skala Asian Games kan kita akan konsepkan lebih detail dan APJI siap untuk mendukung itu. Jadi bukan pemerintah yang melakukannya, tetapi pemerintah memfasilitasi tempat. Kita akan mengadakan promosi bersama-sama karena pada saat Asian Games nanti kami berencana sudah membuat konsep dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat acara yang namanya Indonesiana. Di sana akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai 9 September 2018. Jadi hampir kurang lebih selama 1 bulan akan ada pertunjukan dan ngidang ada di dalamnya. لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندي كلام
وغير كلامكم عندي كلام كلام وعمر النسر منكم Sekarang di belakang kita panitianya itu saling sambut. Nah, jadi panitianya bawa tanpa nasi itu tadi, wadah ini, wadah nasi ini tadi, terus saling sambut mulai dari tempat memasaknya. Kalau misalnya mungkin kalau tempatnya jauh ada melibat lombanya. Nah, di sinilah menunjuk ke semacam gotong royong, saling kerjasama antara Lembang ini. Jadi yang namanya saling sambut, saling sambut. Nah, kita juga di dalam ini tuh nasi minyak. nasi minyak. Nah, jadi yang disaji pertama ini nasi minyak. Iya, yang ditaburi kismis. Jadi ditaruh di tengah. Age bakal diiringi juga kalau nasi minyaknya sudah itu bakal di tengah-tengah di pinggiran dari tengah itu bakalan ada lauk khas Palembang. Ada tadi yang disebut ke Cek Susi sama Cek Eli tadi. Ada yang namanya sambal nanas. Ada juga apa Cek? Ada puluh kita tadi. Ada juga malbi. Ada juga apa lagi Cek? Biasa tuh kayak ada belang, tahu belang? Apa itu Cek? Belang itu aku seneng, jadi biasanya kedondong, manisan kedondong itu. Manisan itu Cek. Nah, dia di ngidang ini yang tidak kalah, jangan tidak kalah lagi itu. Kan wong ini kalau lah duduk di sini, jadi pakai tangan. Nah, makan pakai tangan, bukan pakai sendok. Dan di piringnya tuh di dalam nasi itu aja. Iya, jadi nasi makan pakai tangan. Nah, kan tangan ini kagak ada semacam wadah baki. Wadah baki untuk nyuci. Sama ada apa cengeknya itu. Ceretnya, itu untuk basuh tangan. Basuh tangan. Jadi basuh tangan di situ. Nah, sekarang kita jingok lauknya mulai bergilir nih, Cek. Mulai, jadi belum lauk, jadi baru. Oh, itu masih ada nanas. Nah, itu ada belon ya. Oh, itu belum yang Cek seneng itu ya. حسب يا حبيب كل من قادر ما يسيب حسب يا حبيب كل من قادر ما يسيب لا تبتعد قد عني خليكني منك غيب Kambing. Jadi hasil dari kambing itu contohnya. Terus ini malbi. Malbi ini bumbu-bumbunya pas. Jadi memang apa yang dimasak oleh dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia ini memang mutu rasa itu terjamin ya, rasa lemak. Dagingnya lembut, tidak jangkut gitu, tidak keras. Jadi ذوقي مني تنعم حالي وطيب ذوق الهوى ذوقي مني تنعم حالي وطيب ذوق الهوى ذوقي مني تنعم حالي وطيب Jadi pemirsa, Dea lagi makan nasi kuning. Ini dicampuri malbi dikit, ini kuahnya dikit. Ini tadi sate ayam. Aku sate ikan ya, Cek? Sate ikan.
Jadi dia nak ngambil sambal tapi habis, tapi tanpa itu lah rumahnya. Kalau boleh tahu nih Dea, Cek kan sebagai pengelola Rumah Limas, Cek di sini Rumah Limas ini nyediai apa be buat acara abji di sini? Oh, kalau di sini kita biasanya itu ada di sini nih biasanya untuk gedung nikahan biasanya. Tapi kalau untuk resepsinya bisa di sebelah juga ada. Tapi kalau untuk makan makanan modern seni juga bisa di sini. Terus di sini juga bisa buat pariwisata kunjungan. Jadi pakai baju adat Palembang. Sudah dapat fotonya, Siko sama CD-CD-nya kayak gitu. Jadi pengantin Eca-Eca di belakang kita nih, itu bajunya dari Rumah Limas. Iya, bisa dari sini juga. Iya. Tapi pacak juga dari sini juga bisa juga. Jadi di sini juga ada buat nyedio ke pelaminan juga ada. Jadi lengkap ala Palembangan galau. Kalau boleh tahu nih Cek, kalau misalnya wisatawan atau masyarakat Palembang nih nak berkunjung di sini, itu sekali masuknya berapa? Kalau di sini kena sekali masuknya sudah pakai baju adat Palembang tanpa harus melepas pakaian, jadi 5 menit kita pakai baju langsung diikat dari belakang itu kenanya 150.000, sudah dapat CD, sudah dapat fotonya. Itu per orang ya Cek? Per orang? Ya, per orang. Orang 150 jadi. Makasih ya Cek. Nah pemirsa Bebaso Palembang, sekarang Cek Dea sama Cek Dev lagi di tengah-tengah ketua pelaksana Abjina. Ini dengan Ibu Masayu Haja Armida. Ibu apa kabar? Woi Bunda nih masih awet muda Bay. Awet muda, masih kita presnian. Bu, kami mau tanya-tanya dikit nih tentang acara ini, persiapannya apa baik sih? Kalau persiapan tuh deh ya, jadi mana ya, kami itulah sudah biasa menghadapi event-event. Jadi kan ada yang wedding info, ada apa, wedding organizer gitu ya. Jadi kalau spontanitas aja, alhamdulillah sih bisa dilaksanakan. Jadi didasari dengan ngomong-ngomong gitu, event ini jangan dengan percuma kita ngadakan kumpul-kumpul. Nah pertama kami ngadakan ekspresi kuliner di OPI itu botekan, itu bermacam-macam kue-kue. Setelah itu berlanjutlah acara hidangan ini. Nanti event-event ke depan insya Allah kakek kami adakan apa ya, sehingga untuk memberi motivasi untuk yang ke depan gitu ya, membantu pemerintah melestarikan kebudayaan Palembang. Karena sekarang kan zaman now. Nah, sekarang ini kebanyakan anak-anak muda sudah tidak tahu sama sekali apa yang makan hidangan, apa yang hotel, sudah langka. Kayaknya sudah banyak yang dari luar masuk gitu kan. Nah, kalau tidak kita yang nak kenal kenyo, siapa lagi yang nak kenal kenyo? Benar tak ya? Benar kan itu. Jadi kira-kira itulah kadang-kadang kami nih pengusaha jasa boga selalu membantu, kepengen mengembangkan aspirasi kami untuk membantu pemerintah, terutama dalam keadaan untuk menjelang SEA Games, supaya diangkat tradisi-tradisi kita dari leluhur-leluhur dulu yang sudah diatur. Macam-macam hidangan hari ini alhamdulillah kita laksanakan ya. Kesan-kesannya ya hari ini ya, alhamdulillah kami tidak nyangko bahwa alhamdulillah terjadi rame cak ini, media-media meliput, alhamdulillah gitu ya. Sudah itu beberapa dari kalangan pengusaha, kalangan hotel, alhamdulillah dari Polri, tadi dari Polda ya, datang dari Departemen Agama. Saya sebagai selaku ketua panitia, alhamdulillah bersyukur pada Allah lah aku mengucapkan terima kasih karena acara sini terasa sukses gitu. Nah, kami memang tidak banyak mengundang yang lain,
cuma menyediakan cuma 20 hidangan. Alhamdulillah ternyata hari ini berlaku sampai 50 hidangan. Wow. Dan kami juga nyicip tadi lemak nian. Iyo, dari nasi kuningnya tuh terasa rempah-rempahnya, malbinya juga lembut, lemak nian pokoknya. Jadi kejingoan hari ini dari tamunya juga tidak sia-sia datang tuh. Dari raut mukanya tuh senang dari susunan acara awal, dari dia makan sampai alhamdulillah. Tidak disangkut bahkan sekami nih Cik Adel, alhamdulillah. Karena antusiasme yang datang ini Bunda, rasa bukan cuma nak nyicip hidangan karena ada semacam pengetahuan yang adat istiadat Palembang ini tadi. Betul. Kalau misalnya kita datang ke acara kawinan kan biasanya cuma instan. Betul. Paling cuma bagian tertentu dari adat Palembang yang dipakai. Yeah. Tidak galo-galo. Ini sampai galo-galo ini dimuncul ke. Jadi itu nambah pengetahuan untuk generasi muda yang kali belum kalau nyelik acara adat Palembang ini. Iya benar. Ternyata macam tadi, waktu kami nak bersaji, alang kesibuknya, putus anu putus ini ya. Nah ujiku kesusahan kami tadi nak bersaji, padahal kan itu tuh harusnya estafet gitu ya. Nah jadi nak ngelangkah lagi tidak bisa, padahal begitu datang langsung dipoto, begitu datang, alhamdulillah. Jadi berarti seneng ya kalau dibukakan kebudayaan melestarikan yang acara-acara gitu. Insya Allah kakek kapan-kapan kita adakan acara buka puasa bersama gitu ya. Mohon doa. Mudah-mudahan Abji tetap jaya, jadi Palembang ikut bahagia gitu kan. Bersama Abji tentunya. Nah dia itu tadi kita lah nyelek prosesi kawinan adat Palembang. Mulai dari tadi ngara, terus lewati gambar pengantin. Gambar pengantin dari yang di depan tadi maki kain jumputan nih. Terus yang di tengah mulai sampai ke puade itu tadi songket. Jadi anggonian memang pengantin itu dibuat anggonian memang. Tapi sebelum nyampe ke puade tadi kita saksi juga caknya ada bertemu pengantin lanang bertemu dengan pengantin betina di kamar. Jemput istilahnya tuh ya. Jemput pengantin betina. Nah di situ juga kita sudah nyaksi suap-suapan suap-suapan dulu, terus cacap-cacapan. Punya makna yang juga gitu ya. Jadi semacam nasihat dari wong tua untuk keluarganya gini, pengantinannya. Tapi dia ingat sebelum itu ada tari pagar pengantin, Cek. Tari pagar pengantin. Jadi tari pagar pengantin ini apa dia? Yang dimana itu diikuti juga oleh pengantin betino, dimana ibarat kata Eli tadi, itu tuh terakhir si pengantin betino menjadi gadis. Oh, melepas gadis ya, melepas rajangnya istilah itu ya. Benarnya, habis itu baru berlanjut ke cacat-cacapan sama suap-suapan. Nah, yang tidak kalah penting itu dia, acara intinya itu tadi tuh ngidang. Dari sekian banyak proses itu ngidang. Jadi kan acara ini nih intinya ialah makan cara Palembang, tapi ada pengantin eca-eca tuh ibaratnya pelengkap Cek. Jadi sebelum ke makan ialah ada yang namanya adat Palembang dulu dijelaskan. Ada prosesnya, ada proses untuk menuju. Itulah makanya kalau kita nerima undangan tuh jam berapa acara? 8.12. Nah 8.12 artinya nasi minyak ngidang itu tadi kalau di Palembang. Dan terasa juga Cek, beda nih yang ngidang nih, beda Cek kalau kita makan sekarang kondangan kan makan Prancis. Iya. Kalau habis makan salam balik. Nah kalau ini nih, iyalah sama-sama di mana satu tempat itu ada 8 wong Cek. Ada 8 wong, siko hidangan dulu untuk 8 wong. Siko hidangan untuk 8 wong, di mana kalau misalnya ada wong yang belum kita ketemu, di situlah kita tempat bertemu, berkenalan atau ngelepas kangen itu kan dengan kawan lama itu ya. Cak kata Cik Susi tadi, kalau be ketemu jodohnya di sana. Nah, iya nih. Benernya. Age dia pacar ngebayang ke age kondangan minggu age Cek. Tempat dulu dia itu. Itu pasti bakal adat Palembangnya tidak terkejut lagi dia. Soalnya di sini sudah dijelaskan tentang geramba tadi. Oke lah dia. Aku rasa sudah cukup kita nyaji ke tentang adat Palembang ini, kawinan adat Palembang, sampai ke ngidang, makan sama-sama bareng silaturahmi di siko hidangan itu ke pemirsa Paltipi. Nah, aku rasa kaget pemirsa Paltipi pacak membanding ke dewek kalau dia kondangan tempat
yang menggunakan adat Palembang atau yang bukan. Nambah wawasan juga untuk masyarakat Kota Palembang dan khususnya anak muda mak ini hari tentang adat Palembang ini menkawinan. Oke, aku Cek deh bersama Cek deh ya, tetap saksi Kebu Bakso Palembang setiap Senin jam 4 di PAU TV. Memang Punya Kita.